Selamat pagi saudara, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan nasihat penulis surat Yakobus untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kekayaan yang sesungguhnya ditantang oleh penulis, sebab kekayaan juga dapat dipakai untuk menolong orang lain. Tetapi peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang terlalu mencintai uang sehingga tidak lagi melaksanakan kehendak Allah. Penulis menemukan banyak orang-orang kaya yang tidak membayar upah para buruh sebagaimana mestinya. Saudara, pada waktu itu para petani atau para pemilik lahan itu mempekerjakan orang-orang miskin untuk menabur benih dan menuai panen. Baik hukum Taurat maupun Yesus itu sama-sama menegaskan bahwa para buruh atau pekerja ini harus dibayar sebagaimana mestinya. Karena praktek yang tidak semestinya tersebutlah, penulis surat Yakobus mengecam orang-orang tertentu yang menuai kekayaan dan memeras tenaga orang-orang miskin. Menurut Yakobus, kelak mereka yang menindas orang-orang miskin akan menuai kejahatan yang mereka tabur. Sebagaimana mereka menabur kemewahan dan kekayaan dan berfoya-foya, demikian pula mereka sedang mempersiapkan kehancuran mereka. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan tentang uang Rp1.000 yang merefleksikan perjalanan hidupnya. Dia berkata, "Saya memang hanyalah uang Rp1.000. Saya tidak cukup besar untuk membeli susu ataupun membeli data internet. Saya juga tidak dapat membeli karcis masuk untuk nonton di bioskop atau menonton konser musik, apalagi membayar makan di sebuah restoran enak. Saya bahkan tidak bisa membeli sekaleng bir, apalagi sebungkus rokok. Banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Tetapi, coba letakkan saya di dalam kantong kolekte gereja, maka saya akan dianggap berharga dan penting." Saudara, cinta uang adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Itu sebabnya hati-hati dengan jerat tamak dan rakus terhadap uang, harta, dan kekayaan. Ada banyak orang yang menjadikan kekayaan dan foya-foya uang itu menjadi tujuan hidupnya. Dan tidak sedikit pula kita menemukan ada banyak orang yang menggunakan cara-cara yang salah demi mewujudkan ambisi kekayaannya tersebut. Ia mencuri apa yang bukan miliknya, korupsi di tempat pekerjaan, menipu dan memeras orang-orang tertentu, dan sebagainya. Saudara, kalaupun kepada kita Tuhan memberikan berkat-berkat melimpah, saya percaya itu juga dalam rangka untuk memuliakan Tuhan. Kita bekerja di perusahaan yang bagus, atau kita memiliki bisnis yang maju. Saudara, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Di perusahaan, di tempat kita bekerja, perlakukanlah pegawai atau karyawan sebagaimana mestinya kalau kita seorang atasan. Perhatikan apa yang menjadi hak dan kebutuhan mereka kalau kita pemilik perusahaan. Saya percaya ketika kita dipercaya menjadi pemimpin, saudara, itu bukan dalam rangka untuk memperkaya diri atau memperhebat diri, mendapatkan kekuasaan, kehormatan demi diri sendiri. Sementara ada orang-orang di sekitar kita yang berjuang untuk bertahan hidup, dan semakin lama hidupnya semakin miskin dan menderita. Saudara, kita diingatkan hari ini agar jangan hidup demi harta. Kita memasang target-target tertentu. Wah, saya mau punya rumah di sini atau yang seperti ini. Saya mau punya sepeda, motor, atau mobil yang mahal, dan sebagainya. Seolah apa yang kita miliki sekarang itu tidak cukup untuk dinikmati, saudara. Itu sebabnya jangan mau diikat oleh harta dan kekayaan.
kekayaan itu bisa busuk dan habis dalam seketika. Sahabatku, berjalanlah di dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita terutama dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan segala hal yang kita miliki, lewat harta, lewat waktu dan kesempatan yang ada, lewat tindakan dan sumbangan pemikiran kita, semua pengalaman kita. Saudara, segala hal yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, itu dalam rangka mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita, kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami tidak mau diikat oleh uang. Kami tidak mendedikasikan hidup kami demi mengejar ambisi kekayaan, harta, kehormatan, uang, dan sebagainya. Tetapi biarlah hidup ini merupakan kesempatan untuk kami bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang Tuhan beri. Harta kekayaan itu dipakai untuk menolong sesama kami, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.